Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan para jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menjalankan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini kita berada di malam yang ke-8 Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang telah kita lakukan dan memberikan kekuatan untuk waktu sisa-sisa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semua senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikut dan akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat yang masyhur surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada kalian dan kepada umat-umat sebelum kita. Dari mulai zaman siapa puasa ini diwajibkan? Ternyata puasa ini pertama kali disyariatkan ketika Nabi Adam hidup. Beliau disyariatkan untuk berpuasa. Ketika apa? Ketika Nabi Adam setelah bertaubat dan setelah memakan buah khuldi, maka untuk menghilangkan akar atau bekas dari buah khuldi itu di dalam perut, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk berpuasa selama 30 hari. Ya, karena salah satu manfaat puasa ini bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam perut kita atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh perut kita. Mungkin pernah ada makanan yang tidak halal yang pernah kita makan, maka dengan puasa akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang tak kalah penting, saya akan bacakan sebuah hadis bahwa ada khamsatu asya'a muhbitus shaum. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahalanya puasa. Tapi puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang atau mungkin hilang. Apa di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama al-kibbu atau al-kadibu, yaitu bohong. Jadi kalau ada kita berpuasa masih berbohong, kemungkinan pahalanya berkurang, atau kalau bohong terus-terusan bisa jadi pahalanya hilang. Pertama adalah berbohong. Yang kedua wal-ghibah dan ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain walaupun betul kejelekannya ada di orang tersebut. Ketika seseorang berpuasa masih ngomongin orang lain keburukannya, maka hati-hati. Di situ mulai pahalanya dikurangi. Kalau misalnya dia sehari-hari ghibah terus, bisa jadi pahalanya hilang. Yang ketiga wal namimah dan namimah, provokator adu domba. Perang Rusia Ukraina gak akan terjadi kalau tidak ada provokator. Tawuran tidak akan terjadi kalau gak ada provokator. Maka orang yang suka adu domba itu dapat menghilangkan pahala puasa. Bahkan ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan, ya, kisah yang masyhur, ada mayat yang lagi disiksa oleh malaikat. Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini orang kenapa disiksa? Ternyata satu kerjaannya kalau cebok nggak bersih, kalau buang air kecil dia nggak bersih, ya asal-asalan, apalagi nggak cebok gitu ya. Yang kedua yang disiksa mayat itu adalah orang tukang adu domba, tukang ngomporin manas-manasin. Maka hati-hati. Yang keempat yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa adalah wal yaminul ghamus atau sumpah palsu. Sumpah apalagi bohong sama Allah.
Kalau orang sumpah bawa nama-nama Allah dan dia dusta, maka ada kafaratnya ya, berpuasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Jadi kalau orang yang gampang sumpah itu hati-hati itu, Bapak-bapak, dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Yang terakhir yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah an-nazru bisyahwat, yaitu melihat sesuatu dengan nafsu. Ya, makanya kalau puasa kenapa dianjurkan kita banyak-banyak di rumah, jangan banyak keluar. Kenapa? Khawatir kalau kita keluar kita melihat ya, melihat aurat dan lain sebagainya, maka akan terkikis pahala kita. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya puasa kita tambah berkualitas. Amin ya Allah ya Allah. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلاة سنة ورحمة جميعا رحمه الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من